Islam adalah agama yang dirancang oleh Allah SWT untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia dalam segala kondisi dan waktu. Nah, inilah salah satu keistimewaan dari Islam yang sifatnya fleksibel tanpa kehilangan prinsip sehingga relevan di berbagai setiap situasi dan zaman. Nah, ini yang tidak kita temukan dalam Islam. Masya Allah, karena Allah yang sudah tahu nih, Allah yang sudah tahu, yang mendesain semuanya, sehingga syariat-syariat Allah dalam Islam ini sangat relevan dalam kehidupan yang akan datang. Bahkan di setiap zaman tidak lekang oleh waktu, sangat relevan sekali. Nah, prinsip-prinsip Islam ini ada beberapa sih yang perlu kita pahami. Pertama adalah prinsip Islam yang universal dan kontekstual. Nah, ini Islam memiliki prinsip dasar yang bersifat universal dan tidak berubah. Namun aplikasinya, ini yang menarik, dapat disesuaikan dengan konteks zaman. Prinsip universal Islam ini prinsip seperti tauhid, ya, keesaan kepada Allah SWT, keadilan, keseimbangan, kasih sayang, dan kemanusiaan yang berlaku untuk semua zaman dan tempat. Nah, ini tauhid, keadilan, keseimbangan, kasih sayang, dan kemanusiaan ini berlaku untuk semuanya. Tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh manusia yang ada di bumi ini. Nah, ini prinsip universal dalam Islam. Masya Allah, ini kalau tidak di Islam tidak ditemukan. Lalu kontekstualisasi dalam kehidupan modern. Nah, dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial, Islam tetap relevan. Islam masih tetap bisa jadi rujukan untuk menjawab masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Misal masalah ekonomi, Islam mengatur keadilan dan kejujuran yang diterapkan melalui konsep syariah. Ini banyak contohnya. Nah, lalu bagaimana kisah Rasulullah bisa menjadi contoh, beliau menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara fleksibel. Contohnya dalam perjanjian Hudaybiyah, dia menunjukkan kompromi strategis tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Nah, ini yang harus kita pahami bersama dan kita harus menerapkan. Dia tidak memaksakan kehendak harus seperti ini, tapi bagaimana ada strategi, ada kompromi strategis yang bisa kita gunakan tanpa harus melanggar prinsip-prinsip agama. Fungsinya untuk menghindarkan itu semuanya, umat Islam perlu meningkatkan literasi agama agar mampu menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif dari teknologi dan globalisasi. Lalu menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini di dalam keluarga dan juga pendidikan. Maka ketika sebagai orang tua nih, ketika memiliki anak, maka pilihlah sekolah-sekolah yang memang untuk pendidikan agama menjadi prioritas utama. Itu penting ya. Kalau mencari sekolah, maka carilah sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu agama yang baik. Dan saat ini kalau boleh saya jujur gitu ya, yang mempunyai pendidikan agama yang banyak dan kuat itu ada di pesantren. Oleh karena itu ya, pesantren adalah bisa menjadi pilihan utama untuk pendidikan anak-anaknya. Mungkin kalau sudah mulai di usia SMP ya. Kalau SD masih sangat minim, biarpun ada tapi masih minim. Kalau SD ya pilihlah sekolah yang sekolah Islam. Nah, tapi kalau sudah masuk SMP, maka carilah sekolah-sekolah yang berbasis pesantren. Ini yang paling tidak mengamankan generasi kita, mengamankan anak keturunan kita. Dari sisi nilai agama sudah dapat, dari pembiasaan sudah dapat nih, dari doa-doa zikirnya sudah dapat nih. Hingga nantinya ketika mereka sudah lulus, tinggal kita bagaimana menjaganya itu. Pembiasaan yang sudah baik itu bisa terbawa sampai ke rumah, biarpun ya kebanyakan